Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa sahabat Eljon dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Bagas dalam program Community Update. Senang sekali di episode kali ini di Community Update karena kita kembali akan berbincang-bincang bersama narasumber yang luar biasa hebat. Namun saya tidak sendirian juga sahabat Eljon, hadir bersama saya di sini ada Safira selaku co-host kita. Halo Safira. Halo Bagas, wah senang sekali ya sahabat Eljon kembali menyapa sahabat Eljon dimanapun Anda berada. Dalam program Community Update kali ini kita telah kedatangan narasumber spesial, itu seorang aktivis Betawi yang pastinya orang Betawi sudah tidak asing lagi dengan beliau. Betul. Ya. Nah, menyapa narasumber kita hari ini, sahabat Eljon, saya ada satu pantun nih. Apa tuh Bagas? Karena ini kan kita temanya hari ini akan membahas kebudayaan ya. Betul. Khususnya datang dari kebudayaan Betawi. Saya pantun dulu ya Safira ya. Yes. Oke, sahabat Eljon semuanya. Di antara bunga yang berwarna-warni, cakep. Ada satu yang paling indah di hati. Cakep. Hadir bersama kita hari ini Bang Beki, datang dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Halo Bang Beki. Halo Bagas. Luar biasa. Safira. Halo Bagas. Apa kabar? Luar biasa Baik. baik. Terima kasih Bang Beki sudah hadir. Ini suatu kehormatan untuk kita ya Safira ya. Betul. Bang Beki bisa hadir di Eljon kali ini. Oke. Nah, hari ini kita kembali akan berbincang-bincang seputar tema kita nih Bang Beki, mengenai Melestarikan budaya Betawi. Betul. Nah, seperti yang kita ketahui, Bang Beki ini merupakan Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah, kalau begitu Bang Beki, boleh nih disapa sahabat Eljon di rumah. Kita ingin tahu nih, apa sih Lembaga Kebudayaan Betawi ini dan terbentuknya lembaga ini ditujukan untuk apa? Ya, terima kasih Bagas, sahabat Eljon semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Bagas buka dengan pantun, saya juga boleh dong berbalas pantun. Boleh Bang. Jadi pantunnya begini. Batang padi kering disebut jerami. Cakep. Jeraminya dibawa dari Ciawi. Cakep. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini buat ngomongin budaya Betawi. Widih, Wow, cakep. terima kasih. Keren sekali ya Bagas ya. Ya, jadi bicara tadi Lembaga Kebudayaan Betawi. Lembaga Kebudayaan Betawi adalah organisasi yang didirikan itu ada 3. Pertama, unsur pemerintah daerah DKI Jakarta, kemudian tokoh masyarakat Betawi, dan juga kampus. Kampusnya waktu itu Universitas Indonesia. Jadi dia hasil rekomendasi kegiatan yang disebut Pralokakarya Pelestarian Kebudayaan Betawi pada tahun 76, zaman Bang Ali Sadikin. Nah, Pralokakarya itu merekomendasikan dibentuklah Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah, kalau kita lihat tokoh-tokohnya zaman itu ada nama-nama yang cukup beken. Nah, pasti kalau generasi lalu orang perbankan tahu yang namanya Abdullah Ali, di Rut BCA saat itu. Kemudian ada yang disebut, ada namanya Bapak Effendi Yusuf, ada namanya Pak Rusdi Saleh yang juga dulu presenter di TVRI, gitu. Ada Bapak Nafis Tajri dan beberapa yang lain. Nah, tokoh-tokoh Betawi ini menjadi pendiri dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Terus tugasnya apa? Tugasnya dia menjadi mitra pemerintah provinsi dalam upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan budaya Betawi. Nah, 3 itu. Nah, karena itu sekarang LKB selalu bermitra dengan Dinas Kebudayaan dalam ya tadi upaya-upaya pembinaan, misalnya terhadap sanggar-sanggar, komunitas, upaya-upaya pelestarian, misalnya cabang-cabang seni budaya Betawi yang katakanlah terancam punah gitu kan, dan juga pengembangan. Nah, pengembangan ini tentu saja disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakatnya. Nah, itu LKB bergerak di situ. Luar biasa. Ya. Jadi memang fokus dalam perannya itu hadir dalam mengembangkan dan bermitra juga Pak ya. Dan ini berarti menggandeng seperti sanggar-sanggar begitu ya Pak ya dalam perannya melestarikan budaya Betawi. Betul. Nah, LKB itu sekarang dia membawahi
ada lebih dari 200 sanggar, berbagai sanggar. Juga ada komunitas. Yang belakangan komunitas juga kan tumbuh. Misalnya komunitas silat itu berada di bawah LKB. Kalau sanggar tentu saja banyak sekali itu. Ini juga yang terus bersama-sama gitu tadi upaya-upaya pelestarian, pengembangan dan juga pembinaan. Karena kan para seniman itu pelaku-pelaku seni perlu dibina. Terutama beberapa kesenian yang tadi dia sulit eksis ya, terancam punah bahkan gitu ya. Nah ini juga menjadi tugas bersama-sama dengan pemerintah ya untuk melestarikannya gitu. Bicara kebudayaan Pak khususnya di Betawi ya Bang Beki ya. Di tiap daerah pasti punya budaya masing-masing ya Safira ya. Betul. Mungkin sahabat Eljon juga ingin tahu nih Bang, dalam peran sertanya LKB ini melestarikan budaya, apalagi budaya Betawi yang beberapa mungkin hampir punah ya Bang ya. Apa aja sih Bang budaya Betawi ini Bang? Iya. Budaya Betawi ya tentu saja kalau dari sisi definisi kan dia seluruh aktivitas masyarakat yang terkait dengan ya tadi dari kehidupan keseharian, dari apa namanya nilai-nilai itu semua kan budaya. Nah, secara lebih konkret lagi nanti orang lihat dalam ekspresi budayanya, misalnya dari sisi keseniannya, dari sisi bahasanya, dari sisi nilai-nilainya itu. Ini semua satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kalau bicara seni misalnya, dia dari tarian, musik misalnya kan. Ini di tarian macam-macam, di musik juga begitu. Terus juga ada nilai-nilai itu ya tentu saja ya tradisi, kepercayaan, perilaku gitu kan. Nah makanya dia bukan hanya seni budaya itu tetapi juga nilai. Karena itu ada pantunnya, Safira. Apa Bang? Safira pantunnya gini. Pohon pepaya berbuah mini. Cakep. Pohon salak banyak durinya. Cakep. Budaya itu bukan hanya seni tapi juga akhlak dan budi pekertinya. Cakep. Begitu Bagas. Keren sekali Safira. Banyak pantun-pantun yang menjadi salah satu budaya juga ya Bang. Budaya betul. Nah Bang, dalam peran sertanya LKB melestarikan dan juga menggandeng mitra-mitra ataupun sanggar-sanggar, hampir 200 sanggar ya Bang ya, yang digandeng juga dalam melestarikan budaya ini. Nah, kemudian kalau memang kita berbicara memperkenalkannya, kemudian Bang, selain kita melestarikan, apa nih peran dari LKB? Pasti banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk memperkenalkan budaya Betawi ini. Ya, tentu saja Bagas dan sahabat Eljon semua, budaya itu kan kalau ekspresinya nanti menjadi inian untuk pariwisata ya, objek pariwisata. Atraksi ya? Atraksi, dengan berbagai atraksinya. Nah, apa yang dilakukan? Misalnya yang terbaru dan agak besar, kita misalnya mengirimkan anggota sanggar kita di dalam Pekan Kesenian Bali yang tiap tahun rutin diselenggarakan di Bali kan. Itu bahkan kalau Bali kan eventnya udah internasional. Kita alhamdulillah setiap tahun sudah diundang untuk ikut katakanlah partisipasi, menampilkan tadi kreasi tari, kemudian biasanya juga kita iringi ada semacam lenong gitu, lenong tari, ada seni suaranya juga gitu. Itu gabungan biasanya. Nah tahun ini juga ada sanggar kita berangkat ke sana. Tahun lalu saya sempat juga katakanlah ngeliat lah bagaimana penampilan teman-teman dari anggota sanggar kita di Pekan Kesenian Bali itu. Yang lain tentu saja dalam event sekarang, HUT Jakarta misalnya, itu kan banyak sekali event-event yang menampilkan budaya Betawi. Nah, itu semua tadi berkelindan ya istilahnya, berkelindan jadi satu. Itu yang terus kita coba narasikan, kita coba sebarkan melalui berbagai tentu saja kanal yang ada. Ya kalau di LKB kita punya IG, kita punya website gitu kan. Dan seperti ini dengan Eljon juga ini dalam rangka tadi mensiarkan, menginformasikan kepada masyarakat umum, memperkenalkan apa itu budaya Betawi.
biasa. Banyak yang telah dilakukan ya Safira ya, tentunya memperkenalkan budaya Betawi ini. Dan ini juga bertepatan dengan ulang tahun DKI Jakarta ya Bang. Betul. Ya? Luar biasa. Jadi kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta, dan ini salah satu bentuk peranan kita ya Bang ya, untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian Bang Beki berbicara mengenai tadi sudah memperkenalkan budaya dan juga banyak kegiatan-kegiatan, bahkan hari ini pun juga sedang berlangsung ya Bang ya, kegiatan-kegiatan hingga sampai terlibat sampai ke Bali memperkenalkan budaya-budaya ini. Nah, tentu pasti banyak banget nih Safira prestasi yang telah dilakukan oleh Bang Beki selaku ketua memimpin dari LKB ini. Kegiatannya banyak. Tapi sebelum kita tahu peranan dari Bang Beki sendiri apa saja, boleh dijelasin ya Bang? Bang Beki ini sudah di LKB sejak berapa lama? Iya, di LKB itu dia kan didirikan tahun 76. Itu sudah berganti-ganti kepengurusannya, dan saya sekarang masa kepengurusan yang kedua. Sejak 2019 sebetulnya. Dia masa kepengurusan 3 tahun dan saya sekarang masa yang kedua. Nah, memang setiap era kan beda-beda tantangannya. Nah, di era saya tentu saja tantangan yang paling utama sekarang ini ya tadi, bagaimana eksistensi budaya Betawi itu tetap bisa bertahan, berkembang gitu ya, dan bagaimana kita meningkatkan, menarasikan apa yang dilakukan agar diketahui publik melalui ya sesuai dengan perkembangan zamannya gitu ya. Makanya yang sudah kita lakukan antara lain ya di LKB itu di kanal YouTube-nya juga sudah ada. Misalnya tadi yang saya bicara soal toponimi, artinya kampung-kampung di Jakarta ini kita buat dalam bentuk animasi, misalnya bagaimana cerita Gambir, bagaimana cerita Pasar Minggu, Ancol, dan kampung-kampung lain yang ada di Jakarta. Nah, itu kita maksudkan untuk tadi mengenalkan kepada generasi berikut gitu ya, apa sih sejarah dari kampung-kampungnya. Itu satu. Yang kedua, yang juga sudah dan tengah dilakukan, itu kami menyiapkan ada buku pegangan untuk sekolah SD ya. Itu namanya kan ada mulok ya, PLBJ, pembelajaran budaya Jakarta itu LKB yang mengkurasi buku-bukunya. Nah, itu. Dan kepada guru-gurunya, guru-guru SD, SMP itu kita memberi pembekalan. Itu sejak Jakarta juga. Itu bahkan sekarang sedang berlangsung, tahun ini melanjutkan yang tahun lalu. Nah, ini juga kita harapkan guru-guru di sekolah itu bisa menyampaikan materi soal kebudayaan Betawi itu secara lebih dalam ya, secara lebih dalam, dan dengan demikian nanti walaupun dia bukan katakanlah dari Betawi, ada rasa memiliki gitu ya, karena punya bekal yang cukup untuk disampaikan kepada siswa. Gitu Bang. Hebat sekali ya. Dan kanal YouTube tadi materi-materi promosi ya Betawi bisa diakses di kanal YouTube-nya? Kanal YouTube Lembaga Kebudayaan Betawi. Lembaga Kebudayaan Betawi. Iya, jadi selain tadi ada yang toponimi, ada juga misalnya kalau Bagas misalnya pakai pakaian abang. Pakaian abang itu bisa dijelaskan, oh di situ pakaian abang adalah begini, terus biasanya dipakai kapan. Pakaian ada jas tutup ujung serong yang biasa resmi itu ada di sana. Itu sahabat Eljon bisa tengok juga tuh YouTube-nya Lembaga Kebudayaan Betawi. Dan juga ada yang lain-lain lagi. Luar biasa, banyak tutorialnya untuk mengenal budaya nih ya. Jadi sembari kita menonton budayanya, kita juga bisa tahu ya Bang, aturannya kalau mau pakai ini kayak gimana, yes. Ini seperti apa. Ih, keren banget. Bisa belajar di situ juga. Luar biasa Safira, dan juga Bang Beki kemudian dalam peranan Lembaga Kebudayaan Betawi, selain banyak sekali kegiatan-kegiatan dan juga langkah-langkah dalam memperkenalkan kebudayaan ini. Kalau bicara budaya ya pasti berkaitannya juga dengan milenial, anak muda yang juga harus kita guide ya Bang ya. Betul. Untuk melestarikan kebudayaan ini. Nah, selain memperkenalkan tadi, apa nih Bang langkah dari Lembaga Kebudayaan Betawi untuk mengajak milenial aktif juga dalam mempromosikan dan memperkenalkan budaya Betawi ini? Nah, yang strategis itu yang sedang kita lakukan tadi itu dengan
dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Nah, karena kan sejak dini kita harapkan siswa itu dapat informasi yang benar tentang budaya Betawi. Itu satu. Yang kedua, siswa nanti bisa mempunyai pengalaman karena di tahun depan kita merencanakan itu ada bukan hanya pengenalan tapi juga pertunjukan seni budaya Betawi di sekolah-sekolah. Nah, kita akan keliling seluruh sekolah. Target saya sih mungkin nggak usah banyak-banyak, satu wilayah kota misalnya 20 sekolah. Kalau ada 5 wilayah kota atau 6 ya, kali 20, 120 sekolah yang bisa kita datangi, kita kenalkan, kita tunjukkan gitu beragam seni budaya di situ. Itu akan menimbulkan partisipasi, menimbulkan katakanlah kecintaan. Saya kira itu akan menjadi multiplier effect yang luar biasa. Apalagi nanti kan siswa-siswa itu sekarang ini kan sudah melek sosial media. Betul. Nah, saya yakin dengan begitu, wah bisa viral gitu di mana-mana sehingga orang makin tahu bagaimana budaya Betawi itu dan bagaimana bisa dicintai bukan hanya oleh orang Betawi gitu, Bagas, tetapi oleh semua. Kenapa? Saya selalu bilang budaya Betawi itu punya posisi yang strategis dan juga penting bagi Jakarta. Apalagi kemarin kan Jakarta mengemban sebagai ibu kota negara gitu. Kita tahu tadi kan budaya itu ada nilai-nilai di dalamnya. Nah, nilai-nilai ya keterbukaan, nilai-nilai egaliter, demokratis, itu adalah nilai-nilai yang disumbangkan budaya Betawi bagi pembangunan Jakarta dan bangsa ini gitu. Sehingga saudara-saudara kita yang datang dari berbagai daerah dan mana-mana bisa diterima di sini. Itu karena ada nilai-nilai keterbukaan, ada nilai-nilai egaliter gitu. Kalau enggak, kita bisa bayangkan Jakarta akan menjadi kota yang penuh konflik dan lain-lain. Nilai-nilai itulah yang menurut saya orang enggak care, orang enggak peduli gitu loh. Padahal itu berperan besar dalam pembangunan Jakarta, dalam pembangunan bangsa ini. Nah, gitu. Setuju sekali Bang Beki. Itu yang bikin saya betah di Jakarta, Bang. Ya. Sekarang sudah masuk tahun keempat di Jakarta karena nilai-nilai keterbukaan di Jakarta. Jakarta ibu kota ya, Bang ya. Sebelumnya mengemban gelar tersebut. Banyak dari provinsi-provinsi lain datang ya Safira ya ke ibu kota ini. Dan mereka di sini bisa berkarir, bisa hidup, menaikkan mobilitas mereka dengan berkreativitas, berprestasi, berkarya. tentunya karena ada dukungan nilai-nilai keterbukaan tadi. Betul sekali. Keren sekali. Luar biasa Bang Beki, keren sekali. Dan juga Bang, kita ingin tahu tadi kan tahun depan rencananya LKB ingin keliling ya ke sekolah-sekolah memperkenalkan ini, mengajak generasi muda. Targetnya ini sekolah menengah atas atau menengah dasar? Pertama dari sekolah dasar dulu. Karena sekolah dasar itu sekarang dia kan punya pelajaran yang tadi saya sebut mulok, muatan lokal. Itu kontennya Betawi. Karena di Jakarta itu mulok itu wajib sebetulnya. Sementara untuk SMP, SMA tingkatan ini dia bukan jadi mata pelajaran tersendiri, tetapi dia masuk ke dalam mata pelajaran lain. Misalnya ekonomi, misalnya pendidikan jasmani, olahraga. Sehingga yang disiapkan oleh LKB adalah buku referensi. Nah, kita juga menyiapkan ada 8 buku referensi yang bisa dipakai oleh guru, begitu juga siswa untuk mengenal lebih dalam. Ini juga LKB sudah siapkan. Nah, ada 8 buku yang tinggal naik cetak sekarang ini. Kita harapkan ini juga tahun ajaran baru nanti udah bisa kita cetak sehingga teman-teman guru-guru misalnya semua bisa memperdalam pengetahuannya tentang budaya Betawi itu melalui buku-buku yang kita terbitkan. Wah. Nah, kemudian Bang Beki selain pendekatan secara generasi milenial, secara lokal maupun nasional, nah apa nih Bang langkah dari LKB untuk menarik wisatawan biar juga bisa menikmati budaya Betawi ini? Nah, tentu saja kata kuncinya kolaborasi. Kolaborasi. Ya, kata kuncinya. Kenapa? Karena pariwisata kan yang dilihat ada objek budaya. Nah, salah satu yang
kalau kita bicara tentang objek budaya yang menjadi objek destinasi wisata adalah perkampungan budaya Betawi Situbabakan. Nah, di sana kalau saya mengumpamakannya, dia adalah laboratorium upaya kita untuk tadi upaya pengembangan, gitu kan? Upaya pengembangan. Kita menggandeng berbagai komunitas, sekolah, gitu. Bagaimana mengembangkan budaya Betawi itu sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, ini di Situbabakan kita bisa lihat misalnya setiap pekan itu beragam pertunjukan budaya Betawi. Tentu saja tadi kolaborasi atas dukungan pemerintah daerah, gitu. Nah, itu sanggar-sanggar kita yang ikut tampil di sana. Nah, sanggar-sanggar itu tadi kan sudah dibina, diberi kesempatan untuk tampil, diberi kesempatan untuk berkarya, berekspresi. Nah, itu semua akan tercipta satu ekosistem berkebudayaan yang membuat semua punya peran, semua punya fungsi sehingga saling mendukung. Itu yang disebut kolaborasi, Bagas. Luar biasa. Selain kolaborasi, ternyata dari dalam itu kalau kita sadari, Safira, ya, ada juga inovasi, baik kegiatan-kegiatan dan juga langkah-langkah ke depan yang memperkenalkan ya, Bang ya. Dan juga ada adaptasi, menyesuaikan dengan era saat ini, betul, ya, Bang ya. Perubahan, betul. Tentunya pasti ada kolaborasi, keren sekali. Senangnya kita banyak dapat informasi baru ya. Tapi terakhir nih Bang Beki, sebelum kita mengakhiri sesi kita kali ini, sekarang boleh dong Bang ajak sahabat Eljon dimanapun mereka berada untuk mengenal kembali budaya Betawi. Ya, saya kira sahabat Eljon dimanapun berada, ajakan saya dalam sebuah pantun. Cakep. Pantun Ini lagi. Iya. Silakan Bang. Iya, naik kereta ke Surabaya. Cakep. Berangkatnya Senin, sampainya Selasa. Artinya, kalau kita cinta sama budaya, mari kita kerjakan apa yang kita bisa. wih, cakep. Keren-keren Bang Beki. Luar biasa Bang Beki, terima kasih banyak Safira. Senang sekali kita banyak dapat informasi juga ya mengenai budaya Betawi khususnya, dan mengenal lebih dekat lembaga kebudayaan Betawi ini bersama Bang Beki selaku Ketua Umum. Nah, untuk itu Safira, Bang Beki terima kasih banyak. Terima kasih Bagas, terima kasih Safira dan sahabat Eljon semua. Ya, dan sahabat Eljon semua, jika Anda ingin terus menyaksikan Community Update, berbincang-bincang bersama narasumber-narasumber hebat, terus saksikan kita hanya di Eljon TV dan YouTube Eljon Media. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye. Pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!